Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Faridia Putriani dalam program Wase. Nah, Tribuners, dalam episode Wase kali ini kita akan membahas mengenai memuliakan seorang istri. Nah, memuliakan seorang istri memang menjadi salah satu kewajiban bagi umat muslim untuk dilakukan, karena salah satu sifat Rasulullah adalah memuliakan istrinya dalam keadaan susah maupun senang. Namun, apakah benar memuliakan istri menjadi salah satu pembuka rezeki seorang suami? Nah, untuk membahas itu semua kita sudah terhubung secara virtual dengan Dr. Haji Dede Nur Rahman MAG. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Tulungagung. Assalamualaikum Pak Dede, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Puput. Alhamdulillah saya, keluarga, dan juga mahasiswa yang ada di kampus ini semuanya sehat. Karena situasinya juga sudah semakin baik ya, pandemi sudah mulai hilang. Pak Dede, mungkin untuk episode Wase kali ini kan kita akan membahas mengenai cara memuliakan istri. Mungkin Pak Dede sebelumnya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan memuliakan istri. Apakah maknanya sama dengan memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, Pak? Ya, pada dasarnya memuliakan istri itu kan sebuah proses ya yang dilakukan oleh suami ya kepada istrinya agar istrinya itu bisa merasa terhormat, merasa bahagia, kemudian tersanjung gitu ya, dan diakui keberadaannya. Nah, kemudian peran-perannya, kontribusinya dalam keluarga juga diakui. Ini pada dasarnya memuliakan istri itu. Nah, karena itu maka sesungguhnya memuliakan istri itu lebih luas daripada sekedar memberikan nafkah lahir dan batin. Karena sesungguhnya kebutuhan di dalam sebuah rumah tangga itu kan ada 3 ya. Kebutuhan terkait dengan pemenuhan kebutuhan batin ya, dalam hal ini ya seksual atau biologis, kemudian kebutuhan yang bersifat lahir, yang bersifat material itu, kemudian yang terakhir kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis ini berhubungan dengan kasih sayang, kemudian sikap-sikap romantis dan lain sebagainya. Ini saya kira kalau ini dipenuhi gitu ya, saya kira itu sudah bagian dari memuliakan istri. Jadi lebih luas sekali Mbak, memuliakan istri. Baik, Pak Dede. Lalu benar tidak Pak, jika seorang suami memuliakan istrinya, maka nanti rezeki suaminya akan menjadi lancar, Pak? Iya, memang kalau dipikir sepintas lalu memang sulit dihubungkan ya. Memuliakan istri itu kok bisa melancarkan rezeki suami ya. Tetapi saya sangat mempercayai itu, sebab kalau ditelusuri lebih jauh, kalau diamati lebih detail gitu ya, kita sendiri kadang-kadang merasakan itu bahwa ketika hubungan kita baik dengan istri, kita dalam keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah itu kok rezeki itu kok cukup gitu, dan kemudian terus bertambah. Itu saya kira yang dirasakan. Kemudian kalau kita mau mengamati lebih detail gitu ya, sesungguhnya itu bisa juga dilihat bahwa sesungguhnya istri itu kan sebenarnya, pernikahan itu kan sebenarnya menggabungkan 2 kekuatan ya, kekuatan yang dimiliki oleh suami dan kekuatan yang dimiliki oleh istri, dan ketika kekuatan itu bersatu maka menjadi semakin dahsyat. Itu yang dimaksud kekuatan di sini adalah apa-apa yang dimiliki oleh istri dan apa-apa yang dimiliki oleh suami, apakah itu jaringan pertemanan, jaringan keluarga besar, jaringan mitra kerja gitu ya, teman kerja, kemudian jaringan budaya. Nah, itu kalau disatukan kan jadi luar biasa. Kalau itu kemudian digunakan sebagai cara untuk mengembangkan bisnis atau cara untuk mengembangkan menjadi cara untuk melancarkan pencarian nafkah suami, itu kan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan istri ketika kemudian dimuliakan itu, maka dia akan sukarela membantu suaminya itu sepenuh hati dan sekuat tenaga itu. Apalagi perempuan ini kan punya kelebihan-kelebihan di dalam bersosialisasi ya. Jadi saya kira di situ mungkin ya yang kemudian mengakibatkan bahwa ketika istri itu dimuliakan, maka rezeki itu akan bertambah. Saya kira kekuatannya mungkin di situ. Baik, Begitu, Pak. Mbak. Lalu mungkin selain memuliakan istri, Pak, apa saja yang bisa dapat melancarkan rezeki suami, Pak?
Ya, yang melancarkan rezeki suami sebenarnya banyak ya selain memuliakan istri. Pertama tentu saja membangun keluarga yang sakinah. Artinya membangun keluarga sakinah itu bukan hanya memuliakan istri, tetapi juga bagaimana keluarga ini, anak-anak itu ya dididik dengan baik, kemudian keluarga dibangun secara harmonis, kemudian keluarga besar antar keduanya juga dibangun secara harmonis, itu juga bagian juga dari cara rezeki itu ditambah. Kemudian kedua saya kira silaturahim ya. Silaturahim ini kan penting, bukan hanya terhadap sanak keluarga, tetapi juga terhadap orang-orang tetangga, teman-teman yang lain. Ini juga bagian dari bagaimana melancarkan rezeki itu. Kemudian mendidik anak yang soleh-solehah itu juga bagian bagian dari melancarkan rezeki ya. Keluarga yang harmonis itu kan keluarga yang bisa mendatangkan rezeki, karena setiap nafkah, setiap penghasilan yang diterima oleh suami atau istri itu disyukuri oleh keduanya, meskipun kecil gitu. Dan ketika ini disyukuri, akhirnya mengandung berkah gitu. Jadi selalu cukup itu menggunakan rezeki yang sedikit itu. Maka terjadilah keluarga yang senang, bahagia gitu ya. Maka dari situ, maka kemudian melalui ini saya kira artinya bahwa Tuhan gitu ya, Tuhan itu juga akan melihat keluarga ini kok prihatin sekali gitu, dan pasti akan membuka rezeki lebih banyak. Artinya keluarga yang menerima rezeki itu karena soleh-soleha, karena harmonis itu pasti akan dianggap oleh Allah sebagai keluarga yang siap menerima rezeki lebih banyak. Seperti itu Mbak Puput menurut saya ya. Ya. Lalu mungkin terkait bagaimana cara suami ini Pak agar istrinya ini bisa merasakan kemuliaan itu Pak. Mungkin Pak Dede bisa menjelaskan terkait cara-caranya Pak. Ya, cara suami agar istrinya dapat merasakan kemuliaan saya kira mengakui eksistensinya ya, mengakui eksistensinya, kemudian menghargai pekerjaannya, bisa juga memenuhi keinginannya sebelum dia tahu akan dipenuhi oleh suaminya, tapi dia udah dipenuhi dulu gitu. Artinya diberikan hal-hal yang bersifat surprise. Kemudian dimintai pendapat dan lain sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana suami itu, bagaimana istri itu bisa merasakan kemuliaan terhadap suaminya. Banyak kan contoh-contoh itu berbeda, misalnya kalau istri itu dianggap tidak ada di dalam keluarga itu. Tidak pernah diajak ngomong, dimintain pendapat ya tidak pernah, kemudian pekerjaannya ya tidak pernah dihargai. Ini kan sama aja menganggap bahwa istri itu tidak ada. Dan ini tentu saja akan membuat istri itu merasa tidak dimuliakan ya. Dan dampaknya saya kira akan tidak baik di dalam hubungan keluarga. Jadi caranya saya kira seperti itu, Mbak, mengakui eksistensinya gitu aja. Baik Pak Dede, lalu mungkin apa yang harus dilakukan seorang istri agar dia menjadi tidak seenaknya sendiri ketika suaminya ini memanjakan dia, Pak? Ya, mungkin istri harus menyadari ya sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan oleh suami itu sesungguhnya memanjakan tadi itu ya, itu dilakukan secara ikhlas, secara tulus gitu. Jadi bukan karena suami itu punya kepentingan apapun gitu, tapi memang harus disadari bahwa itu dilakukannya dengan ikhlas, tak lain hanya untuk agar keluarga ini harmonis gitu ya. Keluarga ini alami lah berjalannya gitu. Dan juga kadang-kadang kalau manjanya berlebihan itu memang diciptakan gitu ya, agar terjadi romantisme di dalam sebuah keluarga. Nah, artinya kalau dipahami oleh istri seperti ini, maka tentu saja istri akan mengendalikan ya, akan mengontrol perilakunya, sehingga dia akan berbuat sesuatu yang tepat, sesuatu yang sesuai. Gitu. Memang sih banyak sih istri-istri ketika dimanjakan kemudian suaminya menjadi sangat subordinatif gitu,
kemudian menjadi diinjak-injak. Nah, ini yang saya kira tidak tepat ya. Tetapi istri harus menyadari bahwa perlakuan-perlakuan yang memuliakan atau memanjakan dirinya itu adalah bagian dari upaya suami untuk memuliakannya dengan ikhlas. Dan ini harus disadari, sehingga saya kira istri yang menyadari ini pasti akan berbuat sesuatu secara seimbang, gitu. Sehingga dia bisa mengontrol perilakunya tidak seenaknya, gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Dede. Lalu mungkin jika sang suami ini tidak bisa memuliakan istrinya, apa yang harus dia lakukan, Pak? Ya, jika suami tidak bisa memuliakan istrinya, tentu sebenarnya memuliakan itu kan pekerjaan yang kecil ya, yang mudah dan remeh lah. Karena kan sebenarnya ketika memuji itu aja sebenarnya sudah memuliakan. Kemudian menghargai pekerjaan itu sebenarnya sudah memuliakan. Tapi kalau kemudian terjadi bahwa perilaku-perilaku memuliakan istri itu tidak bisa membuat istri itu menjadi mulia, gitu ya, maka saya kira yang terjadi adalah ya harus duduk bareng, kita harus menentukan, harus duduk bareng berbincang lagi, gitu. Ini sebenarnya bagaimana nih hubungan kita itu dibangun ya, agar kita sama-sama bisa bekerja sama lagi, gitu ya, bisa harmonis lagi, bisa romantis lagi. Dan masing-masing harus mengevaluasi lagi agar ketemu titik bagaimana seorang istri itu kemudian suami bagaimana bisa memuliakannya, dan kemudian istri bagaimana bisa menerima kemuliaan itu dan kemudian membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik, gitu. Jadi harus direorientasi lagi, saya kira, hubungan ini. Baik, Pak. Lalu misalnya jika suami ini tidak bisa memuliakan istrinya, lalu jika ditarik lebih luas lagi, apakah itu bisa menjadi sebuah alasan suami istri ini berpisah, Pak? Ya, jika memang bisa juga ya terjadinya perpisahan atau perceraian itu karena memang sudah tidak kecocokan, dan salah satunya masing-masingnya sudah tidak memberikan kemuliaan kepada pasangannya, gitu. Maka terjadilah perceraian, gitu. Maka terjadi. Tetapi bagaimanapun juga perceraian ini kan di dalam Islam itu kan sesuatu boleh-boleh saja, halal ya, halal asal halal, tetapi yang paling dibenci oleh Tuhan itu kan abghadul halal indallah atolak. Segala sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Nah, perceraian ini karena sesungguhnya karena tidak adanya kesesuaian lagi antar keduanya, tidak bisa menemukan bagaimana keduanya bisa saling membahagiakan. Nah, perceraian ini sesungguhnya kan kenapa Allah mengatakan bahwa ini paling dibenci, gitu ya. Paling halal boleh silakan. Kalau memang itu adalah jalan terbaik ya, jalan terbaik dalam arti bahwa satu-satunya jalan yang terbaik yang tidak ada lagi cara lain. Cara lain untuk dibangun kesepakatan meneruskan bahtera rumah tangga tidak ada, maka satu-satu jalan ada berpisah, maka perpisahan itu makanya Allah memberikan jalan itu boleh, silakan. Demi kebaikan bersama. Anak menjadi terjaga misalnya, kemudian hubungan keluarga besar itu juga terjaga, semuanya juga akan terjaga, maka kemudian pisahan. Nah, itu halal. Tetapi memang paling dibenci. Kenapa paling dibenci? Karena bagaimana tidak ya? Itu kan sangat naif ketika suami mencari istri, mencari sendiri, memilih sendiri, kan gitu ya. Kemudian membangun kesepakatan sendiri. Tapi ketika kemudian berjalan mengarungi bahtera rumah tangga, tahu-tahu kok pisahan, kan kita kan greget nih kan. Nah, itu kan jadi makanya boleh silakan, tetapi itu katanya Allah itu saya benci. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau memang jalan keluar yang tidak ada jalan lagi ya. Baik, Pak Dede. Mungkin ini kita sedikit melebar dengan kasus yang sedang ramai dibicarakan, Pak.
Ini ada seorang ibu yang tega menganiaya anak kandungnya, bahkan sampai anak kandungnya ini meninggal dunia, lalu diduga salah satu penyebabnya adalah kurang kasih sayang ataupun dukungan dari sang suami. Apakah sikap yang dilakukan oleh suami tersebut bisa dikategorikan dengan tidak memuliakan istri dengan benar, Pak? Iya, bahkan sebenarnya kasus seperti ini banyak ya. Mungkin yang lebih banyak itu adalah yang kemudian mengakibatkan tidak sampai kematian itu. Yang kematian mungkin juga banyak, cuma yang masuk ke surat kabar hanya beberapa aja. Tetapi yang lebih banyak itu sesungguhnya bahwa hampir selalu pihak yang paling lemah itu menjadi korban di dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ya. Ketika suami itu tidak bisa lagi mengendalikan rumah tangga, maka pasti yang jadi korban adalah istrinya. Karena pihak yang paling lemah hubungan antara suami dan istri adalah istri, maka istri jadi korban. Dan ketika kemudian hubungan itu memiliki lagi pihak yang paling lemah, yaitu anak, maka anak itu menjadi korban juga. Jadi maka pihak yang paling lemah di dalam sebuah keluarga itu adalah anak. Maka kemudian ketika suami itu, seorang bapak itu ada masalah keluarga, maka dia bisa melampiaskannya kepada istrinya, bisa juga melampiaskannya kepada anaknya. Dan ketika istri bermasalah dengan suami, dia melampiaskannya juga kepada anak. Nah, jadi anak itu dalam posisi yang rentan ini terkait dengan kasus ini. Maka dari itu saya kira beberapa kasus terjadi terkait dengan anak ini sesungguhnya juga karena sistem seperti itu. Dan ini tentu saja harus kita hindari ya, karena bagaimanapun anak ini kan seorang individu yang harus dianggap sebagai berdiri sendiri. Nah, kuncinya maka dari itu adalah menurut saya di bapak itu ya, atau di ayah atau di suami kuncinya menurut saya. Bagaimana menciptakan kondisi harmonis itu dimulai dari suami atau bapak. Dan sebenarnya seperti tema kita ini gitu ya. Membangun keluarga harmonis itu ya dari bagaimana suami itu memuliakan istri, itu aja sebenarnya kuncinya. Karena memuliakan istri itu sangat luas ya. Pengakuan eksistensi, kemudian menghargai pekerjaan, kemudian menyayangi dan lain sebagainya, melayani dengan baik itu. Dengan begitu sesungguhnya keluarga sakinah itu akan terbentuk dan pada akhirnya anak bisa tumbuh dengan baik gitu, tidak menjadi korban seperti itu, Mbak. Baik, Pak Dede. Mungkin selanjutnya Pak Dede bisa menjelaskan mungkin atau memberikan contoh bagaimana Rasulullah ini memuliakan istrinya. Ya, kita sering mendengar ya bahwa Nabi Muhammad itu memang figur atau teladan bagi para sahabat atau bagi umatnya. Bahwa dia adalah suami yang paling menghargai istrinya. Itu di dalam beberapa hadis juga banyak disebutkan, misalnya katanya Aisyah itu, suamiku itu tidak pernah memukul istrinya, meskipun hanya sekali gitu ya. Kemudian juga Nabi juga memanggil Aisyah itu dengan sebutan Humairah. Dan sebutan-sebutan lain yang menyenangkan gitu. Yang menyenangkan. Kita juga bisa meniru itu. Tidak harus ya tidak harus bahwa karena Aisyah pipinya kemerah-merahan kemudian Nabi menyebut Humairah itu sebenarnya bukan sekedar itu, tetapi karena Aisyah itu suka dipanggil Humairah, makanya terus dipanggil Humairah. Dan kita juga bisa meneladani itu ya, memanggil istri kita itu dengan bahasa-bahasa yang membuat dia itu bahagia dan senang gitu ya. Kan setiap suami istri kan selalu punya panggilan mesra. Apakah itu, dan itu muncul biasanya secara historis. Ketika mungkin dulu melakukan pendekatan gitu, pernah manggil apa, itu dimunculkan kembali pada saat keluarga itu. Nah, itu kan akan membangkitkan nostalgia yang kemudian memunculkan kebahagiaan. Itu penting juga itu ya. Dan panggilan-panggilan lain yang saya kira bisa membahagiakan istri itu salah satu contoh bagaimana memuliakan istri, dan ini dicontohkan oleh Nabi. Kemudian perilaku Nabi yang lain adalah saya kira
Nabi ini kan juga sering ya melakukan perbuatan, melakukan pekerjaannya dilakukan sendiri gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah yang berhubungan dengan laki-laki itu dilakukannya sendiri oleh Nabi. Misalnya menjahit pakaian. Itu karena umumnya kan orang ya yang menjahit pakaian itu perempuan, karena laki-laki itu ngerti ini rumah beres kemudian kerja pakai pakaian yang bagus gitu. Jadi urusan baju rusak atau bolong itu ya istri yang jahit. Tapi tidak, Nabi itu menjahit sendiri kemudian nanti selesai dipakai sendiri untuk bekerja atau keluar rumah. Nah, saya kira ini juga memberikan contoh kepada suami-suami atau bapak-bapak ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah itu dikerjakan sendiri oleh suami, pasti akan bagus tuh. Akan istri juga akan senang gitu ya. Istri juga akan senang. Bahkan bukan hanya itu ya, pekerjaan-pekerjaan istri dilakukan oleh suami itu bakal lebih luar biasa lagi. Mencuci pakaian gitu, mencuci popok, mencuci piring dilakukan oleh suami itu luar biasa lagi. Itu lebih memuliakan lagi gitu. Seperti itu Mbak Putri. Baik Pak Dede, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Adakah ayat ataupun hadis yang berisi tentang cara memuliakan istri ataupun terkait dengan memuliakan istri ini sendiri Pak? Iya, saya menemukan beberapa hadis ya, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi itu menyebutkan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ini kemudian juga ada hadis dari Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Nah, ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kita disuruh memperlakukan istri itu dengan baik, ya, menjadi suami yang baik bagi istri dan menghormati dan juga memuliakan. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dede. Mungkin sebelum kita tutup Oase episode kali ini, Pak Dede bisa memberikan pesan ataupun closing statement terkait cara memuliakan istri ini, Pak. Ya, closing statement memuliakan istri. Ya, saya kira mungkin istri itu kan bagaimanapun juga bagian dari diri kita ya. Kalau bahasa Jawa menyebutnya si garing nyawa itu. Nah, maka dari itu memuliakan istri sesungguhnya memuliakan kita juga. Gitu. Memuliakan istri, memuliakan kita juga. Baik, nah itu dia Tribuners penjelasan dari Pak Dede terkait cara memuliakan istri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Puput. Nantikan terus episode-episode Oase selanjutnya setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di YouTube dan Facebook tribunnews.com. Saya Faryani Diabutuliani, beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.